Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini bersama saya, Pendeta Lindawati Niman. Sahabat, hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Matius pasal 18 ayat 2 dan 3. Silakan sahabat membaca seluruh perikopnya atau bacaan sebelumnya. Mari sahabat kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, tolonglah kami, berikanlah kami pencerahan yang asalnya dari Tuhan. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin. Inilah Matius 18 ayat 2 dan 3. Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah tiap orang yang suka memeliharanya dalam hidupnya. Sahabat Kristus, siapakah yang akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga kelak? Apakah ia yang memiliki jabatan atau kedudukan yang dihormati dan diikuti oleh banyak orang? Tuhan Yesus malah menunjuk bahwa yang akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang seperti seorang anak. Sahabat Kristus, jika yang memimpin dalam kerajaan Allah atau yang menjadi terbesar dalam kerajaan Allah adalah seperti seorang anak, apakah itu berarti ia adalah seorang yang tidak punya kehendak dan tak punya tujuan, sehingga membiarkan saja semuanya terjadi sesuai dengan kehendak mereka, orang-orang dewasa atau penguasa itu? Dalam kisah bacaan Alkitab ini, Tuhan Yesus menggunakan gambar anak kecil sebagai mereka yang terbesar dalam kerajaan sorga. Untuk memahami hal ini, kita perlu memahami konteks pada waktu itu, ya. Para murid masih dikuasai oleh semangat dan ambisi Yahudi melawan penindasan Romawi. Seperti contohnya dorongan kelompok Zelot, ya sahabat, menolak pajak Romawi itu. Ini adalah soal kekuasaan yang diperebutkan. Oleh karena itu kita dapat memahami seperti bacaan sebelumnya. Para murid mempertanyakan soal persaingan di antara mereka. Siapa yang akan menjadi yang terbesar, yang menentukan seberapa besar kekuasaannya dalam kerajaan sorga. Dalam pemahaman mereka seperti kerajaan Romawi. Tapi pandangan para murid ini salah. Tuhan menunjukkan bahwa yang terbesar bukanlah soal yang memiliki kedudukan kanan atau kiri, melainkan yang memiliki karakter yang Yang bersemangat, tidak mudah khawatir, dan mau menunjukkan diri dan kemampuannya, dan mau mencintai dan tergantung pada junjungannya atau pada orang tua, ya, pada anak-anak, ya. Karena percayanya itu penuh dan tulus pada orang tuanya. Nah sahabat, anak-anak seperti itu rentan pada penyesatan dan minimnya perlindungan jika berada di tangan junjungan atau orang tua yang lalim atau bodoh atau jahat. Mereka biasanya tak bisa mengelak dari kelalaian dan ketidakseriusan atau kebodohan, tak bisa menghindar dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap orang tua itu oleh mereka yang tulus dan mengabdi dan berkarya dengan bergerak dan bersemangat sedemikian untuk orang tua atau junjungannya itu. Mereka kan punya tujuan hidup dan riang bergerak karena itu bergantung pada sang junjungan atau orang tuanya itu. Karena itu Tuhan menjadikan anak sebagai contoh. Karena sahabat, dengan karakter mereka yang demikian, sahabat, mereka sedang melaksanakan panggilan sorgawi, seperti kehendak sang junjungan hidupnya yang ia mau lakukan. Nah sahabat, bayangkanlah jika seorang anak demikian yang mengabdi dan melakukan kata junjungannya, lalu kemudian disesatkan. Luka dan kesedihan yang diterima dan dialaminya akan merusakkan hidupnya. Jangan-jangan kelak ia tidak percaya lagi, lalu meninggalkan kepercayaan, lalu tak lagi mau berkarya demi kerajaan Allah karena para penyesat dan hukuman atau kesengsaraan yang diterimanya yang bukan karena kelalaiannya dan kejahatannya, melainkan karena
junjungannya itu atau orang tuanya itu yang telah berlaku salah, bodoh, dan kejam. Kata Tuhan, mereka, para orang tua seperti itu, para pemimpin seperti itu, para junjungan seperti itu laiknya tenggelam saja di dasar laut. Sahabat Kristus, namun kita berdoa agar semua anak-anak manusia yang mengalami kesusahan, kesedihan, kekecewaan, dan kesakitan, mengalami juga mereka itu rangkulan tangan kasih Tuhan Yesus yang memulihkan, yang memampukannya melangkah dan berjalan atau berlari, karena pengalaman buruk itu kiranya menjadi api yang mengobarkan cinta Tuhan yang mau menerima dan merangkul mereka. Nah, sahabat, setelah itu kalau boleh kita berdoa ya sahabat, sebagai orang tua, mereka dapat melesat tinggi dengan bantuan kuasa Allah. Jika mereka menjadi pemimpin, mereka akan menjadi pemimpin yang penuh cinta, tanggung jawab, dan ketulusan, serta keberanian memperbaiki yang salah dan berpihak pada mereka yang anak kecil. Kiranya kerajaan Allah sungguh-sungguh nyata di dunia ini. Kiranya setiap pengikut Kristus menjadi para anak pemilik kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami berbagai macam kesulitan. Biarlah Bapa, mereka kiranya tetap menggandeng tangan-Mu dan Engkau terus-menerus memeluknya erat. Berikan kekuatan kepada mereka, berikan pemulihan pada mereka, dan berikan bimbingan-Mu supaya mereka tetap setia kepadamu dan kami bersama-sama terus tetap berjalan dalam kasih karunia-Mu, dalam kerajaan-Mu di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.